Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Untuk tafsir-tafsir yang mengkaji kebahasaan atau disebut dengan tafsir bidroi ya atau bidiroyah, ya menggunakan disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu bahasa Arab. Ya itu cukup banyak. Misalnya saya kasih lihat di sini beberapa kitab tafsir. Ya ada Tahrir Bahrul Muhit. Nah ini cukup atau Irobul Quran ya. Ini ada Irob Quran. Kalau Irob Quran itu hanya mengirobkan saja dia. Mengirobkan Al-Quran. Nah, ini cukup banyak. Saya koleksi ya, ada Al-Bayan, Bigori Irobil Quran. Ada yang klasik ya kayak Al-Farra, Al-Asbahani, Irobul Quran, Lijujaz, Nuhas. Ya kalau yang kontemporer ya ini Irob Muhammad Sulaiman Yakut yang saya share itu. Irobul Quran. Dia hanya membahas irobnya saja. Ada Bahrul Muhit nih. Bahrul Muhit ini karya Abu Hayyan Al-Andalusi. Dia ahli ilmu-ilmu kebahasaan, khususnya nahu. Makanya di tafsirnya ini kental ilmu nahu. Ini ada 8 jilid. 8 jilid? Iya, kental ilmu nahu dia, Bahrul Muhit itu. Kajian-kajian kebahasaannya. Misalnya di tafsir basmalah aja, ya itu dia membahas huruf ba itu panjang lebar, huruf ba-nya aja. Ya, misalnya basmalah itu huruf ba yang 14 makna dia uraikan semua. Bahkan ada yang mengatakan Abu Hayyan ini dia lebih ahli nahu daripada si Baweh ya, ada yang mengatakan begitu. Abu Hayyan ini. Ya, jadi kalau mau lebih memperdalam dari segi ilmu kebahasaannya, terlebih dalam pendalaman ilmu-ilmu nahu. Ya, walaupun tentu tidak hanya dari sisi munau saja ya, karena yang namanya tafsir pasti yang paling intinya adalah ke tafsirnya gitu. Intinya memahami maksud setiap ayat kan begitu. Cuman diperdalam lagi dari sisi ilmu nahu. Surat Al-Fatihah aja panjang sekali. Tuh, ini beliau sebutkan semua nih ya, yang kita bahas di Alfiyah itu. Ya, misalnya kata Abu Hayyan ini Bismillahirrahmanirrahim, ba'ul jar ta'ti lima'anin. Lil ilsok, lil wal isti'ana, wal qasam, wal sabab, wal hal, wal zarfiyah, wal naqwa, wal isok, hakikatun masyad biroksi, majazan, marortu bizaidin, dan seterusnya. Ya, lalu dia bahas satu persatu. Wal badal ya, itu contoh-contohnya, itu panjang sekali. Ya, jadi ini cukup tafsir yang panjang lebar ya, dalam menguraikan ilmu-ilmu nahu. Itu berapa ini saja satu buku berapa halaman tuh ya? Itu lihat tuh halamannya nih. Kita 678 jilid 1. Boleh. Jilid 1. Jilid 1. Nah, berarti jilid 2 550. Walalah. Tuh, banyak sekali ini, 8 jilid. Habis. Terus tahrir wa tanwir. Nah, ini yang kontemporer abad 20 ya. Abad 20 Masehi. Syekh Muhammad Thahir bin Asyur ini ada 30 jilid, Pak. 30 jilid. Ya, jadi satu juz sekitar 1 jilid.
Nah, kalau untuk tahrir wa tanwir ini yang sering saya ini jadikan rujukan. Dia lebih kental ngebahas lebih dalam ilmu balaghahnya, Mbak. Oh, Lebih iya. dalam ilmu balaghah. Ilmu-ilmu lain juga didalami ya, ilmu nahu, kadang beliau suka mengutip dari Sibawe ya, dari kitab Sibawe, dari ulama-ulama inti ya dalam setiap bidang. Tapi di setiap ayat selalu dikaji ilmu balaghahnya. Jadi ketika ngebahas setiap ayat nggak lepas dari ilmu balaghah. Karena kan justru kemujizatan dari sisi kebahasaan itu Balaghah saja. bisa diungkap dengan ilmu balaghah. Ya. Nah ini Al-Fatihah aja, ngebahas Al-Fatihah aja 100 halaman, Pak. 100 halaman. Iya, Al-Fatihah aja. Ngebahas Al-Fatihah aja 100 halaman. Gitu. Jadi diurai ya kenapa begini, maksudnya secara lebih jauh bagaimana tujuan dari ayat ini. Itu panjang sekali. Ini diantaranya yang sudah pernah saya tulis ya untuk Al-Fatihah ya. Itu kan kebanyakannya saya ngeringkas dari sini, Pak. Oh. Meringkas dari sini poin-poinnya. Iya, Karena yang ini. bahasa beliau cukup panjang. Ya, tahrir wa tanwir. Ya ini kalau mau dikaji bagus. Ya, cuman cukup panjang lebar pembahasannya. Mendalam ya. Sangat mendalam. Dari sisi ilmu fikih juga beliau ahli dalam fikih. Ya, usul fikih dan sebagainya, bahkan sampai ke wawasan-wawasan lain ya, kayak wawasan dari filsafat, misalnya wawasan dari bahkan dari Injil, Taurat tuh kadang disinggung gitu ya dalam tafsirnya ini. Sangat luas sekali beliau wawasan. Muhammad Thahir bin Asyur, ulama Tunisia. Itu di Ya. PDF semua saja. Iya. Yang panjang juga ada Al-Qurtubi ya, Al-Qurtubi itu ya. Al-Qurtubi juga dia sangat banyak. Ada 24 jilid di sini. Al-Qurtubi juga sering ngebahas kebahasaan, tapi memang lebih dominannya beliau karena nama tafsirnya juga hukum ya. Al-Jami' li Ahkamil Quran, jadi lebih Hukum ya. dalam dari sisi hukum-hukum yang bisa diambil dari ayat itu. Ya, sisi ini yang lebih dominannya. Walaupun dari sisi ilmu kebahasaan beliau juga sering ngebahas. Makanya termasuk tafsir Bidiroyah ya ke kelompoknya. Al-Qurtubi. Nah kalau yang tasil yang kita bahas tuh ya ringkas itu ringkas. Ilmu kebahasaan. Ya Al-Baidawi juga ringkas. Cuman dia lebih meringkas kitab Mafatihul Ghaib. Ini yang panjang juga ada ya Mafatihul Ghaibnya karya siapa namanya? Fahrudin Ar-Razi ini 32 jilid, Pak. 32. Iya, ini cukup tebal. Ar-Razi, Fahrudin Ar-Razi. Itu kalau diterjemahkan 100 jilid sih saja. Iya. Kayaknya belum ada itu ya terjemahnya kayaknya. Allah alam. Disebut juga tafsir Al-Kabir ya, Pak Mafatihul Ghaib ini juga mendalam kajian-kajian kebahasaan, kajian berbagai ilmu, khususnya ilmu-ilmu logika juga masuk juga ke ininya apa namanya sisi kelebihannya. Beliau kan ahli ilmu kalam, ahli ilmu ushul fikih, Fahrudin Ar-Razi itu. Fikihnya juga ahli. Rata-rata para ahli tafsir ini
mereka ahli di berbagai bidang ilmu syar'i. Karena kalau berkaitan dengan hukum fikih ya harus bicara fikih. Berkaitan dengan yang harus dikaji secara ilmu kebahasaan ini ahli dalam ilmu bahasa. Begitu. Ya, cuman ada sisi lebih dominannya, dia lebih memperdalam sisi apa. Nah, itu yang berbeda-beda. Iya, iya. Perbedaannya itu ya dari para ahli. Masing-masing punya kelebihan sih, Ustaz. Iya, ada sisi ininya, dominannya. Walaupun secara keseluruhan mereka punya modal ilmu yang cukup dalam semua bidang ilmu syariat. Ya, nah, kalau yang lain-lain itu yang ringkas ya, kayak tasil, kayak apa namanya tadi ya, Baidawi itu lebih meringkas dari tadi Mafatihul Ghaib. An-Nasafi juga, An-Nasafi ini mazhab fikihnya Malik Hanafi ya. Nasafi ini tafsir An-Nasafi cukup ringkas. Nah, selain itu ada Ruhul Ma'ani ya, Ruhul Ma'ani Al-Alusi. Ini juga kontemporer sebetulnya, tidak terlalu klasik. Kalau yang lain-lain ada yang tafsir bil maksurnya, ya lebih ke riwayat ya, seperti Ibnu Katsir. Beliau ada pekajian kebahasaan cuman sedikit. Lebih banyaknya riwayat. Ya, baik itu hadis-hadis ataupun tafsir-tafsir dari sahabat dan tabi'in. Bil maksurnya itu ya Ibnu Katsir atau Tobari yang paling awal ya. Terus Ibnu Atiyah ya, Muharrar Ar-Wajiz. Begitu ya, kita ngambil dari yang sedikit dulu ya. Yang ringkas dulu. At-Tashil ya. Nanti kalau mau ya misalnya kitab apa ya boleh kita bisa kaji. Iya, Ustaz. Mau nyoba kitab apa yang lebih ininya boleh. Pelan-pelan, Ustaz. Boleh, Ustaz. Minta PDF-nya, Ustaz. PDF-nya, Ustaz. Ke Ustaz. Dikaji pelan-pelan aja, Ustaz. Kira-kira. Ya, ngeraya, Pak. Jadi yang ringkas ya ini dulu ya At-Tashil ya. Ibnu Juzai. Ringkas tapi ilmu kebahasaannya sudah lumayan di ini kan. Kalau asli kan itu kesimpulan aja, dia tidak membahas ilmu kebahasaannya enggak. Kalau As-Sa'di ya yang sudah kita bahas Pak. Subuh itu kan langsung kesimpulan kan. Ya, ya. Maksud Langsung. ayat ini begini langsung kan begitu. Itu As-Sa'di. Ya makanya untuk melatih pemula ya untuk baca kitab itu bagus As-Sa'di. Jadi belum mengkaji dari disiplin ilmunya. Jadi langsung maksudnya ini begini gitu langsung. Tingkatkan ya, kesimpulan. Iya. Nah, kalau ini kan dikaji walaupun ringkas tapi mengkaji berdasarkan disiplin ilmunya. Ya, coba ada yang nyoba surat An-Nazi'at. Ada yang mau nyoba baca, Pak? Ininya, Pak. Tafsirnya. Ada pengen coba, Ustaz? Ya, Rafi, benar. Lah, ikhtalafa fi ma'na nazi'ati wan nasyitati was-sabiqati was-sabihati wal mudabbirati. Faqila innahal Diterjemahkan coba supaya ini. Ikhtalafa terdapat perbedaannya dalam makna an-nazi'at. Kalau dibaca italapa berarti maklum atau majul? Ikhtalafa maklum. Maklum kan wazan ya. Ibta'ala ya. Ya. Kalau maklum berarti butuh apa? Butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'il. Fa'ilnya mustatir, Ustaz. Kembali ke mana? Ikhtalafa. Anak kok nggak ada ya? Kalau mustatir.
Kalau mustatir harus ada tempat pengembalian. Bi. Oh Domir iya. itu harus ada tempat pengembaliannya. Oh, berarti Ayo, Mas ini Dul. ini zohir Ustaz. Fil maknanya fa'il ya? Ya kan? Eh? Fil maknanya itu fa'il. Kok fa'il jar majrur nggak bisa dong. Oh, nggak bisa. Hilang Ustaz. Ini mana ya? Nggak bisa, Bi. Jar majrur nggak bisa jadi fa'il. Kalau mustatir dia harus ada tempat kembali. Kemana? Huwa itu siapa? Kan harus jelas kan? Huwa Iya, iya. dia berbeda pendapat siapa? Harus ada satu pengembalian. Kan sebelumnya belum ada kan pembicaraan tentang orang siapa. Iya. Nah, kalau sulit untuk verify-nya ya sudah dimajulkan, Be. Oh, Maju kan benar. Kalau sulit nyari oh iya, pelakunya, siap. dimajulkan berarti gimana bacanya? Berarti ukhtulifa. Nah, itu. Ukhtulifa dimajulkan saja. Jadi nggak usah kalau dimajulkan tuh nggak usah repot nyari file. Oh iya. Karena memang majhul kan tidak diketahui. Jadi ukhtulifa ya berarti apa artinya? Ukhtulifa berarti Ukhtulifa apa artinya? dibedakan Ustaz. Diperselisihkan. Oh, diperselisihkan pada makna an-nazi'at itu artinya itu malaikat yang mencabut ya. Iya kan justru diperselisihkan maknanya berarti maknanya Oh, berbeda-beda. ya berarti diartikan dulu an-nazi'at dulu ya. Dalam makna Karena an-nazi'at. makna kalau antum menerjemahkan berarti salah satu dari Oh pendapat iya, tadi. siap Ustaz. Berarti diperselisihkan dalam makna an-nazi'at, wan nasyitot, wasabiqot, wasabihat, wal mudabbirat. Nah, gitu. Ya, oke, siap. Fakila, maka dikatakan innahal malaikatu wakila an-nujumu fa'alal qawli bi annaha al malaikatu sammahum nazi'a nazi'a nazi'ati Tuh, akhirnya dibaca apa akhirnya? sammahum nazi'atin. Kenapa najiatin? Dia apa? Marhum mansub majrur. Apa ya? Karena najiatin kan jama muannas salim ya. Iya, yang mana Jama salim. muannas salim itu kan kemungkinannya dua. Najiatun, najiatin. Iya, iya. Ya kan? Marfunya doma, mansub majrurnya kasroh, enggak menerima fathah. Nah, dia apa? Marfu mansub atau majrur? Oh, ini marfu ini nazi'atun. Kenapa? Jadi apa ininya alasannya? Jadi fa'il dari sama. Kalau fa'il dari sama, kalau menentukan kedudukan itu harus sudah tergambar artinya, Bi. Artinya apa? Jadi harus nyambung dengan arti. Nyambung arti. Lalu juga dari sama kan mudzakkar. Ya, sama Jakarta. Tidak iya, ada benar. ta, ini kan muannas. Iya. Nggak cocok. Dari sisi apa aja nggak cocok. Jadi maknanya apa artinya? Makna dari sama ya. Sama tuh. Ini ada pakai tasdid sama. Sama itu menamakan atau Ya, menamai ya? menamakan. Menamai mereka dengan Nah, berarti nazi'at. kalau menamai harus dicari siapa yang menamai, siapa yang dinamai, menamai dengan apa kan begitu. Iya. Nasihat. Full people. Iya, nazi'atin. Berarti apa? Ya, nazi'atin. Naziatin kan, maf'ul bi. Maf'ul bi ini. Kan sama tadi, fa'ilnya mana sama? Ini sama fi'il apa, Bi? Sama
fi'il mu'tal. Enggak, fi'il apa? Madi, mudhari, amr. Oh, sama madi. Madi maklum kan dari Ya. sama. Asalnya kan Sama gini, yusami. sama kan? Ya. Karena ada domir jadi Sama wazan. eh Wazan apa? ya, Fa'ala. oh ya, fa'ala. Fa'ala. Fa'ala, cuman di akhirnya ada huruf Huruf ilat. ilat, nakis. Nah, ini maklum, fi'il madi maklum. Mana fa'ilnya? Oh, ini gini sih. Sebetulnya ini hum-nya tuh bukan gini. Hum mau nambah dan ini maf'ul bih hum-nya bukan Ustaz. Humnya maf'ul bih. Maf'ul Fa'il bih. dari sama mana? Nasihatun. Kok Pak? Ya, apa artinya? Naziat menamai mereka. Naziat menamai mereka. Gimana? Nasihatun. Kalau Karena fa'il itu hum-nya pelaku diartikannya. maf'ul bih. Oh, failnya mustatir begitu Ustaz. Kampus tatir siapa? Kembali ke siapa? Malaikat tuh. Kok malaikat? Kalau malaikat Merekanya mana? siapa mereka? Merekanya anaziat, wanasyitot, Enggak, hum bukan. ini kan hum ya. Hum mereka. Siapa? Ini siapa? Kembali ke siapa? Menamai mereka, dasar menamai mereka. Malaikat Ustaz yang humnya. Humnya malaikat. Ya. Fa'ilnya yang menamai siapa? Allah. Allah. Jadi dia kan huwa. Iya, iya. Huwa. Ini kan ayatnya kan firman Allah. Iya, firman Allah. Ya. Huwa di sini maksudnya Allah. Allah menamai mereka. Mereka itu tadi siapa? Malaikat. Malaikat. Jadi Allah menamai para malaikat itu dengan naziat. Oh iya. Jadi malaikat dinamakan dengan naziat, diberi nama oleh Allah naziat di ayat ini wan naziati gharqa. Alasannya kenapa? Li'annahum kan begitu. Nah, untuk sama itu berarti dia butuh dua maf'ul bih, Pak. Berarti nasihatin maf'ul bih berarti dua. Iya, hum maf'ul bih pertama. Iya, iya. Naziatinnya Ya, ya. maf'ul bih kedua gitu. Ya. Ya, fa'ilnya huwa Allah. Ya, wah. Ya, mustatir Ustaz berarti kan? Iya. Iya, mustatir. Terus li'annahum li'annahum yanzi'una nufusa bani jadi Adam. apa nufusa? Maf'ul. Maf'ul bih ya. Fa'ilnya? Fa'ilnya Wow, ya, jamaah. Jamaah. Pengganti dari hum kembali ke malaikat. Ke malaikat ya. Ini nufusa terus. Bani Adam. Adama. Jangan diwakofkan Bani Adama. Kenapa Adama? Mudhaf ilaih dari bani. Ya, mudhaf ilaih. Tanda majrurnya? Tanda majrurnya fathah. Fathah. Kenapa? Karena ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Iya. Min ajsa diha. Ajsa diha. Dari jasad-jasadnya gitu kan. Wa nasyitatun. Nah, ini kan bukan. Ya. Atau kemana Wa naziat. Wa nasyitatin. Nah. Wa nasyitatin li'annahum. Jadi ini ada kata sebelumnya itu dihilangkan. Jadi samahum naziat wa sammahum nasyitatin. Jadi ya. Kata sini jadi sama di nasyitatin atau ke naziatin. Wa nasyitatin li'annahum yanshitunaha. Nah, ini kalau ragu harus dilihat di kamus ya. Kamus. Bab berapa berarti nasyato? Nasyito. Caranya gini ya. Nah, ini di Nasyato yang situ di internet juga bisa. Oh, di internet bisa. Bisa misalnya gini. Di Google ya, misalnya cari ya kata nasyato berarti kan.
Kelihatan nggak ini? Ada Ustaz. Makna, tapi antum tulisnya makna dulu. Makna nasyato gitu. Makna nasyato. Nah kan. Itu biasanya paling atas tuh kamus ini. Ma'ani ini. Kelihatan? Kelihatan. Almaani.com. Klik. Kalau arti kan tadi udah muncul ya, aktif. Nasyato. Atau rajin. Nah itu. Nah di sini bisa muncul beberapa kata ya, berbagai kata dari nasyato. Nah ini ya, nomor 1 nasyito. Ya nasyito yan syatu. Tuh lihat. Ya. Nasyito yan syatu berarti wazan apa? Fa'ila yaf'alu. Iya kan? Nasyito liyan syatu. Fa'ila yaf'alu. 4. Ya itu berarti bermakna tadi ya. Ini kalau lihat maknanya di bawah ini. Nasyito fi amalihi. Amila fihi bihayawiyatin wahifatin. Tobat nafsuhu bihi jada fihi itu. Jadi makna nasyito fi amalihi itu dia beramal padanya dengan hayawiyah, dengan hidup. Artinya dengan semangat ya. Wahifatin ringan, tidak berat melakukannya. Terus jiwanya senang dengan pekerjaannya itu. Dia bersungguh-sungguh padanya. Nah, berarti nasyito itu diartikan ya semangat. Ya aktif. Ya kan? Nasyito yan syatu. Nanti kalau kalimatnya beda lagi kan beda lagi mana ya? Nasyito min iqolihi taharoro. Merdeka. Taharoro ya bebas ya dari kekangannya iqol. Nasyito lahu wa ilaihi hoffa lahu wa jada fihi. Ringan dan bersungguh-sungguh padanya. Nah ada lagi nasyato nih. Nasyato yan situ ya. Nasyato yan situ tuh. Cuman dia maknanya beda. Nasyato min qaryatihi horoja minha, keluar artinya keluar dari kampungnya. Yansitu min baladin ila baladin, berpindah ya tahawal yantakil, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain ya. Nah tinggal makna mana yang kita ambil, makna mana yang paling sesuai ya untuk terjemahnya, lalu babnya disesuaikan. Kalau tadi maknanya aktif, bersemangat, berarti apa? Yan syatu. Babnya nasyito yan Nasyito syatu. yan syatu. Kalau maknanya berpindah berarti Nasyato yan situ. nasyato yan situ satu. Ya itu begitu. Nah sekarang tinggal lihat artinya. Ya lihat arti di sini mana yang lebih cocok. Di Arnaum. Di annahum. Nah, itu apakah yang satu? Nah, yang situ. Nah, itu kan tergantung maknanya. Nah, dia Ya, di sana mananya ai yakhrujunaha fahuwa. yukhrijunaha. Oh, yukhriju. Ai Karena yukhriju. mengeluarkan kan? Oh, ya mengeluarkan. Ai yukhriju. Mengeluarkannya fahuwa min qaulika Nasyitot. Ya. Antara nasyito sama nasyat. min qaulika perkataanmu. Kalau perkataanmu berarti ini Oh, saya. ya. Nasyatu. Nasyatta. Nah, itu nasyitu atau nasyatu. Tuh, Dalwa ya. minal bi'ri idza ahrajtaha. Ini kayaknya berpindah ya Ustaz ya? Bukan berpindah, justru memindahkan ya berarti ya. Nah berarti kalau memindahkan beda lagi. Iya. Maknanya. Kita lihat lagi kalau yang pakai tasdid tadi. Nasyitu ya. Nah, kalau pakai tasdid tadi apa? Nah ada yang nomor 3 tuh pakai tasdid ya. Iya.
Tuh, nasyato yunasyitu tansyiton bahwa munasyitun memapul munasyatun. Nasyatul habla aqwadahu biunsyutoh. Mengikat dengan apa unsyutoh. Nasyatahu fil amal ja'alahu yansyatu fihi. Ja'alahu idza ada nasyat. Jadi membuat semangat. Ya, atau yang tadi juga bisa yang nasyato yansi itu kan tadi pindah ya. Iya. Nah, sekarang bisa dimutaadi kan pindah itu? Bisa. Memindahkan. Dipindahkan. Iya kan? Berarti nasyato pakai tasdid. Nasyato. Kalau mau tadi dipindahkan saja. Memindahkan berarti. Mengeluarkan. Berarti li'annahum yunasyitu nah gitu. Nah, gitu. Jadi kita membaca itu kan sesuai dengan makna mana yang tepat. Ya. Jadi nggak sembarangan atas sekenanya nggak bisa. Karena setiap kata mengandung makna yang berbeda-beda. Jadi li'annahum yunasyituna ay yukhrijuna, mengeluarkan, memindahkan kan sama. Ya, terus Bahwa min qaulika nasyatu. Ya. Ini apa ya? Nasyatu apa ini? Atau belum pernah ketemu dengan kata begini? Dalwa ya. Dalwa. Apa maknanya dalwa? Dalwun apa dalwun? Dalwun. Baru ketemu. Dalwa. Dalwa ember. Oh, ya. Tahu. Dalwa ember. Ember ya. Ember. Ember, dalwanya ember. Di kisah Nabi Yusuf juga ada. Fa'adla dalwa. Ya, ember. Ya waktu mau ngambil Yusuf di sumur. Pakai ember kan. Adla dalwa. Ya, nasyatu ad-dalwa. Terus minal bi'ri idza akhrajtuha gitu ya. Nah, akhrajtuha. Kayak sampai situ terjemahkan dulu yang tadi. Dari mana yang tadi? Yang belum tadi dari mana? Dari yang wana syitotin ya. Dan nasyitotin karena mereka para malaikat itu memindahkannya adalah mengeluarkannya adalah dari perkataanmu gitu. Bahwa maka dia min kaulika. Maksud min kaulika ini termasuk bagian dari perkataanmu atau sama dengan perkataanmu. Sama dengan perkataan. Oke. Aku telah memindahkan ember dari sumur ketika aku telah mengeluarkannya. Jadi maksud dari nasyatu itu akhrajtu. Jadi ini untuk menerangkan makna nasyato di sini ahroja. Ya kan? Menerangkan makna Oh, berarti ini enggak kurang ini juga, Pi. Kurang kalau dibaca nasyato kayaknya enggak sesuai juga, Pak. Kurang sesuai. Kenapa? Karena kan di ayatnya apa? Nasyati. Nasyitot kan? Kalau nasyitot itu apa sikotnya? Oh ya, sikotnya ya nasyito. Simpail. Sikotnya simpail. Ya, simpail. Kalau nasyitot di simpail, fiilnya apa? Pilih antara nasyito Nah, fiilnya berarti nggak pakai tasdid, Pi. Iya, nggak pakai tasdid ya. Yang situ. Nah, jadi kembali lagi ke mujarod dia. Iya, mujarod. Ya, berarti selain makna yang tadi di kamus ma'ani,
Ya, jadi kalau misalnya kita dilihat di kamus ma'ani cuman ada makna yang segitu, bisa jadi ada makna lain yang lebih gitu kan. Seperti di sini, nah berarti Semangat. yang lebih dekat ya dari tadi kan nasyito yang satu ada nasyata yang situ, apa nasyato yang situ. Lebih Semangat. dekatnya ke mana kalau di sini memindahkan dari? Kalau memindahkan tadi itu Mengeluarkan. yang situ. Iya, nasyato yang situ kan. Iya. Yang situ. Karena kan dia pindah ya, berpindah ya. Kalau di kamus ma'ani ya, berarti lebih dekat ke situ ya. Iya. Nah, insya Allah kita baca nasyato yang situ, balai pilu berarti. Satu. Karena soalnya ini isim fa'ilnya nasyitot. Kalau isim fa'il nasyitot, fa'ilun kan nasyitun. Ini kan isim fa'il dari mujarod. Benar nggak? Iya, benar. Karena kalau kita baca pakai tasdid, nasyato. Ya, nasyato pakai tasdid. Isim fa'ilnya apa? Munasyitun. Ya, munasyitun kan nggak cocok. Iya. Nggak cocok dengan ayat. Karena di ayatnya nasyitot, bukan munasyitot. Sitot. Nah, karena cocoknya nasyitot, ini nasyato yang situ. Berarti kita kembali lagi tadi anhum yang Situ nah. yang situ nah. Berarti min kaulika nasyatu gitu. ya, nasyatu adalwa minal bi'ri idza akhrajtuha. Nah, gitu. Begitu, Bi, ya. Ya. Ya sering dilatih dengan cara seperti itu. Kita mengeluarkan. Memindahkan ya. Ya, mengeluarkan. Yang lain ada lagi yang mencoba? Jazakallahu khairan Ustaz. Amin. Itu Kang Ahmad, Kang Anur ya, nanti sambil belajar praktek ya. Insyaallah Ustaz. Ya, berikutnya wasabihatin ya di annahum apa? Sabihat berarti fi'il apa? Apa singkatnya apa? Mana salim itu? Sama kayak tadi, simpai ya. Fa'il. Sabihat. Jadi kenapa dinamakan sabihat? Li'annahum yasbahuna. Kalau sabihat berarti dari kata apa? Sabah yasbahu. Ya. Sabah yasbahu ya. Bab 3. Apa artinya yasbahu? Sabah yasbahu. Sabah itu bisa. Masbah apa masbah? Masbah kolam renang. Ya, berarti sabah yasbahu Berenang. Berenang. Jadi malaikat itu kan berenang di angkasa. Di udara ya. Karena mereka berenang fi sayrihim dalam perjalanan mereka ai yusri'una ya, jadi yusri'una asra'a yusri'u. Itu mereka bersegera kan? Ya, bergegas. Jadi berenang gitu ya, jadi di angkasa. Jadi bukan di air tapi di udara ya, di angkasa. Fayasbiquna mereka mendahului ya, lebih dulu artinya cepat. Fayudabbiruna umurul ibadi. Yudabbirun ya, dari dabar yudabbirun, mereka mengatur urusan hamba-hamba wariyah dan udara. Berarti dibaca apa ini wariyah? Wariyah ya, atau kemana? Atau ke umuro. Oh, kalau umuro kan dia patah. Mansub. Bukan ke ini ibadi. Ke ibadinya. Ya, karena ibadi. Kalau umuro nggak cocok. Ya. Mereka mengatur urusan, satu urusan hamba, dua urusan angin. Ya. Gitu. Jadi atapnya ke ibadi, jadi ngikuti.
Wal matori. matori atau kemana? Ke belakang lagi. Riyah. Nama Tidak ibadah. ya, ngikuti ke yang sebelumnya. Kasro ya manjur. Wa Wagoiri zalik. goiri atop lagi, ini huruf atop ngikuti lagi wa goiri. Zalika terus Zalika hasbama hasbama ya. hasbama Ya'muruhumullahu. Hu-nya jadi apa? Allahu-nya jadi apa? Fa'il. Fa'il dari ya'muru. Dari ya'muru. Ya hum-nya Maf'ul bi. Maf'ul bih. Begitu. Jadi kenapa dinamakan sabihat? Jadi seperti halnya berenang. Berenang itu kan jadi cepat ya. Ya. Dalam berjalannya mereka, para malaikat itu ya mereka bersegera ya di dalam mengatur urusan yang ditugaskan oleh Allah. Ya urusan hambanya, urusan angin, urusan hujan dan yang lainnya. Hasbama ya'muruhumullah. Sesuai hasbama, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa alal qawli, ini tafsir yang kedua, Bi. Jadi tadi kan uhtulipa ya. Ya. Diperselisihkan, berarti ada perbedaan pendapat di karangan para ahli tafsir. Tentang makna nazi'ati gharqa wa nasyitat atau wasabihati sabihat wasabiqati fal mudabbirati amra. Dengan mudabbirat yang pertama maknanya malaikat. Jadi ada malaikat yang nazi'at, maksudnya mencabut nyawa. Nasyitat mengeluarkan, ini mencabut nyawa juga. Makanya nazi'at itu mencabut nyawa dengan keras untuk ruh orang-orang kafir. Orang-orang yang durhaka. Kalau nasyitat mencabut nyawa dengan lembut nyawa orang-orang beriman. Wasabihati sabha tadi yang berenang. Maksudnya bersegera dalam melaksanakan perintah Allah. Sabiqati sabko yang bersegera. Tadi berenang maksudnya pulang pergi ya ke bumi, ke langit begitu. Ibarat berenang. Ya, sabiqati sabko fal mudabbirati amro. Jadi sabiqat yang mendahului. Ya, dan ada juga yang mudabbirat. Jadi ini menunjukkan tugas-tugas ya para malaikat yang mengurus urusan hamba-hambanya. Yang kedua maknanya nujum. Nujum berarti apa? Bintang. Bintang-bintang. Wakila an-nujum ya. Yang kedua. Ada juga yang menafsirkan maksudnya bintang-bintang. Nah, wa alal qauli bi annaha nujum, berdasarkan pendapat yang menyebutkan bahwa kata-kata yang dalam ayat ini adalah nujum, samaha naziat, mereka namakan dengan apa? Allah namakan dengan naziat li annaha tanzi'u minal masyriqi ilal maghrib. Karena bintang-bintang itu apa? Antara tanzi'u apa? Timur dan barat, masyrik. Timur dan barat ya. Timur dan barat, ya. Maghrib barat, masyrik timur. Iya. Yanzi'u itu memindahkan. Berpindah kan Berpindah. apa namanya? Berpindah ya, bintang-bintang itu kan dari timur ke barat. Disebutlah naziat. Nasyitot karena li'annaha. Nah itu min burjin ila burjin berarti dibaca apa ini? Li'annaha tan situ. Berarti kan tadi artinya berpindah kan? Tansiu saja. Ya. Nasyatoyan situ berpindah. Kalau nasyitoyan satu itu artinya semangat. Nah ini berarti yang kedua tadi. Tan situ ya min burjin ila burjin dari apa namanya? Burjin itu kan bangunan yang tinggi mananya. Burjin ya. Menara. Menara ya. Tapi maksudnya di sini adalah tempat bintang ya, bukan menara di bumi. Jadi satu tempat bintang ke tempat yang lain.
gusan bintang. Makanya kan ada surat Al-Buruj kan? Ya. Buruj itu jamak dari burjun. Wah, sama jadi burj itu Ustaz. Iya. Wasabihat. Kenapa bintang dinamakan sabihat? Li'annaha tasbahu fil fulki. Ya, karena dia berenang di bukan fulki, falak dalam Falak itu. Falak itu ini Hitungan garis ya. edar ya. Beredar ya. Ketetapan. Garis peredaran bintang-bintang itu. Ketetapan. Kulun semuanya fil falakin yasbahun ya, semuanya berjalan atau berenang di garis edarnya falak. Kawala. Fatasbiku bijariha, maka Mendahului. mendahului dalam jalannya padudabiru amron min ilmil hisab. Maka dia mengatur urusan dari ilmu hisab, hitungan. Tadi Elianaha tasiu dibaca saja. Tasbahu. Tasbahu. Sabihah yasbahu tadi. Sabah yasbahu ya. Bukan Elianaha itu loh. Sama. Iya ini, yang ini. Yang di atas. Yang mana Pak? Oh ini, tan situ. Ya. Ini nasihat Elianaha tasiu ya. Tanji'u. Tanji'u betul kan? Dia sebagai Tanji'u. besar isimnya kan ini Elianaha ya. Iya, Elianaha tanji'u. Ya, iya. Nah, kalau diartikan bintang-bintang, ya maknanya juga sesuai ya dengan bintang-bintang tadi ya, dari naziat, nasyitot, ya sabihat, sabikot itu sesuai juga kalau diartikan bintang-bintang. Sebahunnya juga terus tudabir yang mudabirati amro maksudnya mengatur urusan apa? Tentang perhitungan ilmu hisab. Jadi berdasarkan bintang-bintang itu kan jadi bisa menjadi keteraturan ya dalam ilmu hisab. Kalau Ibnu Atiyata la alamu hilafan, aku ketahui ada perbedaan anal mudabirat apa? Anal mudabirati amro ya tuh. Oh iya. Ini nyambung ini. Anal mudabbirati amron. Ini kan ayat ya satu. Iya, ayat. Amronnya menjadi apa coba? Maf'ul bih dari mudabbirat. Dari ini saat dari belakang itu kan ada anak. Dari mudabbirat maf'ul bih. Karena dia walaupun isim fa'il dia punya makna fi'il kan? Iya. Oh. Sehingga amronnya maf'ul bih dari mudabbirat. Yang mengatur apa? Urusan. Urusannya. Maf'ul bih, objek. Iya, urusan malaikat. Ya. Bukan khobar berarti ya Ustaz ya? Khobarnya ini al-malaikatu. Oh. Khobar dari anak. Oh iya, khobar anak benar. Isim ananya al-mudabbirati. Oh iya. Annal mudabbirati. Isim anna amronnya maf'ul bih dari mudabbirat. Malaikatunya khobar ananya. Jadi bahwa yang dimaksud dengan yang mengatur urusan itu adalah para malaikat. Nah, jadi berdasarkan pernyataan Ibnu Atiyah, tadi tafsir Ibnu Atiyah di Muharrar Al-Wajiz. Kalau yang terakhir, mudabbirati amro, itu adalah malaikat. Tapi disebutkan oleh Ibnu Juzai, sebelumnya ada juga ya. Yang tadi ya, tudabiru amron min immi hisab, berarti di sini juga bisa berkemungkinan bintang. Tetapi kata Ibnu Atiyah justru tidak ada perbedaan para ulama bahwa mudabbirati amroma itu malaikat bukan bintang. Waka Zamasyari fiha madzakarna, Zamasyari juga menceritakan padanya apa yang kami sebutkan. Wa qad qila fin naziat wan nasyidat annahan nufus. Ada juga yang mengatakan naziat, nasyidat bahwa dia adalah nufus. Jiwa-jiwa.
jiwa-jiwa ya. Min makna naz'i bil maut patan situ minal adsad. Kalau ini berarti mengartikannya jiwanya, bukan malaikat pencabut nyawanya, jadi nyawanya. Tun nufus tanziu min makna naz'i, jadi artinya lepas. Jadi kalau di sini berarti jiwanya atau nyawanya itu sendiri yang lepas. Bil mauti dengan kematian. Ya, fatan situ tadi ya. Berpindah itu kan. Minal adsad dari Jasad-jasad. dari jasad-jasad. Begitu. Ada juga yang mengartikan nyawa. Wakila ada juga yang berpendapat bisabihat wasabiqat annahal khail. Ada juga yang menafsirkan sabihat ya, yang tadi apa namanya seperti berenang di udara gitu. Maksudnya karena cepatnya itu. Sabiqat juga yang mendahului ya. Bisa di depan dalam berlomba. Itu ada yang menafsirkan khail, kuda. Ada juga yang menafsirkan anah sufun. Sufun. Apa sufun? Perahu. Jamu safina. Ya gitu. Tapi tentu yang lebih kuat yang pertama ya, jadi malaikat. Tafsir yang lebih kuat. Memang Ibnu Juzai ini diantara ciri khas penafsirannya, beliau mengumpulkan berbagai pendapat. Jam'ul Aqwal ya, jadi Jam'ul Aqwal tafsir Ibnu Juzai ini. Seperti halnya tafsir-tafsir yang lain kayak Tobari itu menyebutkan berbagai pendapat tentang tafsir ini, tapi kemudian beliau mentarjih ikhtiar, sehingga Ibnu Katsir sering menyebut ini ikhtiarnya Ibnu Jarir atau Bari. Jadi memilih dari pendapat-pendapat itu mana yang lebih kuat. Begitu. Kalau di sini kan sebetulnya terlihat tidak menguatkan ya Ibnu Juzai ini kan. Mana pendapat yang lebih kuatnya, mana kan nggak menyebutkan. Jadi beliau hanya menyebutkan saja, tidak memilih. Begitu. Di Ibnu Katsir juga sama ya, sering disebut ini tafsirnya ada yang mengatakan begini. Nah, terkadang Ibnu Katsir menguatkan mana yang lebih kuat. Tafsir Ibnu Katsir. Tafsirnya Ibnu Jauzi juga ada ya, tafsir Ibnu Jauzi. Namanya Zadul Masir. Itu juga sama ya, menyebutkan berbagai pendapat dalam penafsiran itu. Jadi begitu ya. Kalau alam shop ya, sampai situ dulu. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Ustaz, kalau kajian sebaiknya gini Ustaz, enak Ustaz. Jadi ini kemana? Jadi lebih kalau tahu kalau nanti baca berikutnya tahu kunci-kuncinya Ustaz. Jadi kalau dengan cara gini lebih enak Ustaz. Maksudnya gimana Pak? Kalau sebutkan sekarang ini kita baca nanti kenapa ini begini Ustaz tanya gitu. Jadi kita lebih inilah. Oh, kenapa iya kok kan gini ya? memang begitu kan Pak. Saya tanya tadi alasannya kenapa. Ya itu betul. Iya, insya Allah Pak. Jadi Kalau berlatih ngerti ya. benar gitu Ustaz. Ya, kalau ngerti benar. Kalau baca unggul kadang-kadang diraba-raba Ustaz. Kalau gini kan. Iya, makanya inilah tempatnya kita berlatih Pak. Kalau untuk kajian subuh kan memang bukan ngebahas ilmu bahasanya. Nah, subuh beda Ustaz. Kita ngebahas isi kitabnya. Kalau ngebahas ini ya habis nanti waktu dengan pembahasan nahwu sarofnya. Untuk yang ini aja. Makanya ada ininya masing-masing. Ya. Ada posnya masing-masing ya biar. Kalau subuh mah nggak usah Ustaz, subuh denger. Iya, kalau subuh kita fokus ke isinya gitu. Iya, isinya aja. Walaupun tetap dibaca, ada yang baca, yang berlatih, tapi tidak terlalu mendalami menunya ini kenapa. Iya, karena itu akan lama, Pak. Iya, lama, itu jelas. Akan lama, makanya di sini tempatnya untuk nanya ini kenapanya.
Karena ini kajian kebahasaan. Ya. Makanya kita ambil dari tafsir yang mengkaji yang tentang kebahasaan juga begitu ya. Jadi sesuai nyambung. Ya, betul. Gitu. Ya walaupun di kitab tafsir ini memang agak kurang ada, cuman agak masih kurang gitu ya kebahasaannya. Makanya perlu saya ini lagi ringkas lagi dari berbagai tafsir, cuman belum lanjut ya, kemarin baru Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah kemarin. Belum lanjut soalnya lumayan butuh energi untuk meringkas. Terutama tadi dari tafsir itu Tahrir wa Tanwir itu bagus kalau diringkas poin-poin. Begitu, Pak. Janun skron. Cukup ya, syukron. Assalamualaikum. Kalau Nur ditutup nih. Jazakumullah khairan Ustaz yang telah berikan banyak sekali ilmu pada kita ini dari kajian Arab, dari kajian dan kebahasaan Al-Quran. Semoga ini menjadi amal soleh bagi kita semua, khususnya mungkin bagi Ustaz yang menyampaikan. Mari kita dengan membaca doa kafaratus subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.